Aku harus memberikan ini padanya. Puja, Puja, ini bekal untuk Naren. Kenapa Puja pergi terburu-buru seperti itu? Tuan, manajer ingin bertemu denganmu. Ada apa, Bibi? Puja mau kemana tergesa-gesa begitu? Kenapa dia tidak mendengarkan Bibi? Aku juga tidak tahu, Surbi. Aku membuat makanan ini untuk Naren, tapi aku tidak bisa ke sana untuk mengantarnya. Jangan khawatir, Bibi. Berikanlah itu padaku. Aku akan mengirimkannya. Bibi, kalau Bibi tidak keberatan, boleh aku mengatakan sesuatu? Tentu saja. Bibi, apa menurutmu sikap Puja berubah secara drastis belakangan ini? Dia tampak berbeda. Memang itu bukan salahnya. Banyak yang terjadi di rumah belakangan ini. Dia mungkin juga tidak tahan. Tapi seharusnya dia tetap mendengarkanmu, kan? Ya sudah, aku akan mengirimkan ini dulu. Biarkan semua apa adanya. Jangan merubah apapun. Apakah kau sudah gila? Apa kau buta? Aku minta maaf, Tuan. Itu tidak akan terjadi lagi. Kau sudah merusak sepatuku. Siapa yang akan menggantinya? Hei, tunggu. Kau tidak punya perasaan ya? Apa kau tidak malu mempekerjakan anak kecil, ha? Aku beritahu ya, mempekerjakan anak kecil adalah ilegal di India. Jika hal ini aku laporkan ke polisi, kau pasti akan masuk penjara. Pak, tolong jangan perbesar masalah ini. Ini bukan masalah besar. Aku beritahu padamu, ini masalah besar. Aku laporkan ke Asosiasi Kesejahteraan Anak. Agar anak-anak tidak dipekerjakan di kantor ini seenaknya saja. Biarkan saja, Tuan. Tidak usah memperbesar masalah ini. Jika aku tidak bekerja di sini, bagaimana dengan nasib keluargaku? Ini tidak ada gunanya, Pak. Kau tidak bisa mengubah semua orang. Ya ampun, Naren. Naren, kau meninggalkannya di rumah. Kenapa kau begitu kelihatan khawatir, Puja? Aku akan membawanya besok. Tidak, kau harus membawa ini setiap hari. Tapi Puja, Demi kebahagiaanku. Tolong. em, oh iya, ini adalah tempat kerjaku. Tapi aku belum menyalakan sistemnya. Tunggu sebentar.
Tunggu sebentar, Tuan. Tuan, stop kontaknya sedang tidak berfungsi. Aku akan segera memperbaikinya, lalu kau bisa memulai pekerjaanmu. Silahkan. Duduklah, Puja. Maaf Tuan, bos memintamu untuk segera melapor di gudang. Baik, aku ke sana. Puja, pulanglah. Aku akan pulang nanti malam. Naren, seharusnya namamu terukir di papan nama ini. Sebelum aku pergi dari hidupmu, aku akan membantumu mendapatkan apa yang jadi hakmu. Aku rasa kau sudah terbiasa ya dipukuli. Berani sekali kau datang ke ruanganku. Lalu menamparku begitu saja. Kau benar-benar sangat berani, Puja. Rahul, kita akan bicara tentang keberanianku. Foto ini harus diganti dengan foto Naren. Kursi ini harus ditempati oleh pemiliknya. Dan orang yang memilikinya adalah suamiku sendiri. Apa kau tahu? Tuan Naren Vyas. Sungguh percaya diri. Jadi kau akan mengambil semua ini dariku? Waktulah yang akan mengambil semuanya. Karena bagi orang yang tidak menghormati wanita, waktu pun tidak akan menghargai mereka. Bersiaplah untuk kehilangan segalanya. Benar-benar percaya diri. Rahel, kau sedang apa di sini? Begini, aku datang ke sini untuk wawancara sebagai sekretaris. Apa aku harus minta izin padamu dulu? Ayo sini kita bicara. Hei, Puja, kau mau kemana? Rahel, Rahul bukan orang yang baik. Apalagi kalau itu menyangkut wanita. Kau tidak boleh mempercayainya. Lebih baik kau tidak diterima bekerja di sini. Oh ya? Apa kalau kau melamar pekerjaan sikapmu seperti ini? Kau melarangku karena kau tidak ingin aku berhasil sepertimu. Dulu kau menjadi pelayan di rumah Vyas, tapi sekarang kau sudah menjadi menantunya. Itu sangat mengesankan, Puja. Rahel, tolong dengarkan aku. Puja, aku mohon. Aku sangat tahu apa yang aku lakukan. Jadi jangan coba-coba mengajari aku. Aku minta padamu, pergi dari sini. Di antara pelamar yang datang untuk wawancara, ada seorang gadis yang bernama Rahel. Pergilah dan katakan padanya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan itu. Dengar, Puja. Setiap orang yang akan membantuku untuk melawanmu akan aku kendalikan.
Oh ya, Tuan Rao, tim pemeriksa kualitas telah menolak seluruh produk. Mengapa kita menjualnya di pasar? Produk berkualitas buruk dapat memiliki efek buruk pada konsumen. Aku yakin kau tahu itu. Ini masalah kecil, Tuan. Para pembeli tidak akan mengetahuinya. Apa? Kenapa kau bisa sampai ceroboh sekali, ha? Kalau begitu, kau harus bicara dengan pemilik. Aku hanya mengikuti perintah yang diberikan kepadaku oleh bosku. Bagaimana? Kau sudah menghitungnya? Tapi paman ini salah. Produk kita semuanya rusak, tapi kita menyuap petugas agar lulus pemeriksaan kualitas. Tolong Naren, tidak usah memperbesar masalah ini. Para petugas ini membuat cacat kecil. Tidak usah jadi masalah serius. Dan mengenai pemberian suap, itu adalah fungsi bisnis Naren. Jika kita bisa menghemat jutaan dengan menghabiskan beberapa ribu, lalu apa salahnya? Wow, Naren. Kau lebih pantas mengajar. Kau tidak cocok bekerja di kantor. Kau seharusnya mengajari orang tentang ilmu moral. Aku tidak ingin bicara denganmu. Kau tidak ingin bicara denganku. Itu benar. Tapi silakan bicara pada ayahmu yang baik hati itu. Karena sistem penyuapan dan penipuan ini telah diperkenankan dan dijalankan olehnya selama bertahun-tahun. Kami hanya mengikuti jejaknya, Naren. Jelas? Tidak apa-apa, Naren. Kau tidak perlu bekerja di tempat di mana kau dilecehkan seperti ini. Sebaiknya kau berhenti saja bekerja di sana. Ibu, apa ibu akan menyembunyikan Naren di dalam rumah ini seperti biasanya? Puja, jangan paksa aku untuk kembali ke sana, Puja. Aku tidak bisa bekerja di tempat yang penuh dengan kebohongan, Puja. Tempat di mana tidak ada kebenaran sama sekali. Yang mereka pedulikan hanyalah neraca. Aku merasa tercekik di tempat seperti itu, Puja. Naren, kau tidak boleh kembali lagi ke sana. Dan tidak ada yang bisa memaksamu untuk kembali bekerja di sana. Ibu, berapa lama lagi kita harus membahas hal yang sama? Kalau Naren ada masalah dengan cara kerja kantor itu, maka dia harus mengubahnya. Itu yang dilakukan. Siapapun bisa menunjukkan kekurangannya. Dengar Naren, perusahaan itu milikmu. Jadi kau harus bisa mengubahnya. Aku akan tanya lagi. Kau akan kembali bekerja atau tidak? Naren tidak akan pernah lagi bekerja di kantor itu. Baiklah. Kalau Naren lari dari tanggung jawabnya pada keluarga, maka orang lain harus mengambil tanggung jawab keluarga ini. Itu sebabnya aku akan mulai bekerja. Sekarang aku akan mulai bekerja untuk keluargaku, untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah. Setidaknya ada satu orang pintar di keluarga ini. Bibi, yang dikatakan oleh menantu tersayangmu itu adalah hal yang benar. Itulah sebabnya aku memikirkan sesuatu. Jika menantu keluarga Fias bekerja di rumah orang lain dan mencuci pakaian mereka, maka aku akan kehilangan muka di klubku. Reputasiku akan tercemar. Jadi Puja, aku punya tawaran pekerjaan untukmu. Kenapa kau tidak mulai bekerja sebagai pelayan di rumah Fias lagi? Inilah yang bisa kami lakukan untuk menantunya, Supriya. Bibi, kau... Tunggu sebentar, Naren. Aku siap bekerja sebagai pelayan di Fias Mansion.
Bagus. Jadi apakah kami perlu memberitahumu semua peraturan untuk para pembantu di rumah ini? Profesional. Dia profesional. Dia adalah pelayan profesional. Kita sangat membutuhkannya. Ibu, kita membutuhkan pelayan seperti itu. Lagi pula kita sedang mencari pelayan. Baiklah Puja, aku menyarankan agar kau memakai pakaian pelayan. Apa sudah jelas? Selamat datang di rumah ini. Puja. Nanti ku telepon lagi. Puja, Puja, kenapa kau lakukan semua ini? Puja, percayalah, aku akan mencari pekerjaan lain. Kau juga akan dipecat dari sana. Karena kebohongan dan tipu daya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tapi tidak mudah bagimu untuk menghadapi semua itu. Seseorang harus mengambil tanggung jawab untuk keluarga kita. Puja, Naren, aku tidak bisa melihat kalian begini. Aku punya ide. Kenapa kau tidak meminjam uang dariku saja? Katakan saja jumlahnya. Kembalikan kapan saja. Terima kasih Surbi. Tapi tetap saja kami harus bekerja untuk melunasi hutang. Puja, cobalah untuk mengerti. Mereka akan mencoba melecehkan dan juga menyiksa aku. Aku tahu Naren. Untuk mengeluarkan kita dari situasi ini, aku harus melalui cobaan ini. Aku harus menghadapi tantangan ini. Dan aku siap menghadapi tantangannya. Aku siap, Nyonya. Apa yang harus aku lakukan? Mulailah bekerja. Puja, kami masih mampu untuk menghidupi keluarga kami sendiri. Kau tidak harus melakukan semua ini. Tapi kenapa kau lakukan, Puja? Ibu, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke kantor.
Naren, sebaiknya kau tidak usah bekerja di kantor itu lagi. Kau tidak usah menuruti apa yang Puja katakan. Puja, aku ingin bicara berdua saja denganmu. Ikut denganku. Kau ini kenapa, Puja? Aku setuju kau di sini supaya kau dapat membantu anakku menjadi lebih duniawi. Tapi ini sudah keterlaluan. Kau akan menghancurkan Naren kalau kau terus saja memaksanya. Karena Haris tidak ada di kantor, maka mereka akan merendahkannya. Lalu berapa lama ibu akan terus melindunginya? Dia bukan anak kecil lagi yang terus-terusan harus dilindungi orang tuanya. Yang ingin aku katakan adalah Tidak peduli sekarang berapapun usiamu. Seorang ibu akan selalu memperlakukanmu seperti saat dia masih anak-anak. Seorang wanita bisa memberikan seluruh cintanya pada suaminya, tapi tidak bisa menggantikan posisi seorang ibu. Tidak akan ada yang lebih memahami Naren daripada aku ibunya sendiri. Bahkan kau sebagai istrinya, Puja, tidak akan ada yang bisa. Aku tidak akan membiarkan anakku dalam kondisi seperti ini. Jangan pernah melarangku. bagaimana aku mengatakannya tanpa harus menyakiti hati ibu. Aku tidak ingin mengambil tempat ibu dalam kehidupan Naren. Naren, sebaiknya kau ke kamar ibu. Kau tidak perlu lagi bekerja di kantor itu untuk menghasilkan uang. Kau bisa melakukan apapun yang kau suka. Naren, sekarang ibu akan menunggumu di kamar. Kita bicarakan lagi di sana. Kalian semua, tolong akhiri saja drama ini. Dan kembalilah bekerja. Hari-hari kalian untuk bermalas-malasan telah berakhir. Ini baru permulaan, Nyonya Fias. Seharusnya putramu tidak meninggalkan aku pada hari pernikahan kami. Jadi Puja, kau harus mengepel lantai semua kamar di rumah ini. Ingat, kau harus bisa melakukan semua itu sendiri. Karena semua pelayan di rumah ini sedang sibuk melakukan tugas lainnya. Kerjakan. Baik, Naren, lepaskan tanganku. Teman-teman, bisa profesional di sini? Dan Naren, jika kau telah mengirim istrimu ke sini untuk melakukan tugasnya, maka seharusnya kau mengizinkannya untuk melakukan semuanya sendiri. Dia harus membersihkan debu, membersihkan dapur, dan juga mengepel lantai.
Semakin cepat dia menyelesaikannya, semakin cepat dia kembali pulang padamu. Jadi aku mohon, Pergilah. Mengapa? Mengapa kau lakukan ini? Aku selalu ingin memberimu kehidupan yang baik. Jadi kenapa sekarang ini kau ingin menyiksa dirimu sendiri, ha? Permisi para kekasih. Jika kau selesai dengan omong kosong, silakan kalian kembali bekerja. Baiklah, jika kau terus keras kepala, aku juga tidak mau mengalah. ya ampun, ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Oh, Rahul? Rahul bangun. oh. Kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Mereka benar-benar tidak pantas diperlakukan dengan baik. Dia mendorong bosnya. Kau harus mengatakan 2 kata ajaib itu padaku. Tentu saja. Puja tidak melakukan kesalahan. Dia tidak akan meminta maaf. Jangan sekali-kali menantangku, Naren. Jika aku mau, aku bisa membuatnya meminta maaf sebanyak 100 kali. Rahul, Naren, sudahlah. kendalikan dirimu. Aku telah melakukan kesalahan. Ini tidak akan terjadi lagi. Naren, ibu menyuruhmu untuk datang ke kamar. Kenapa kau masih di sana? Ih. Tunggu dulu pelayan. Ada peti tua di dalam gudang. Bawa peti itu. Sekarang juga. Kau menghukum Puja karena bersikap kurang ajar padamu, Rahul. Tapi kita tidak tahu sampai sekarang apa yang dilakukan Supriya terhadapnya karena berusaha mengatur kehidupan Naren. Rahul, akan terbentang jarak antara Supriya dan Puja. Dan masalah di antara mereka akan menyelesaikan masalah kita. Nyonya Puja Vyas adalah pelayan di rumah kita. Dan tidak berapa lama lagi, kau akan memegang uang 10 miliar.
Apa itu? Mungkin Naren sedang melakukan adegan drama di lantai atas. Ayo kita pergi dan bersenang-senang, Bu. Ayo. Aku tidak apa-apa, Naren. Jangan, Naren, jangan. Jangan, biar aku saja. Kau saja tidak mendengarkanku, kenapa aku mendengarkanmu? Aku tidak bisa menghentikanmu bekerja di sini. Sekarang kau tidak dapat menghentikanku untuk membantumu. Nyonya, ini petinya. Semoga aku tidak mengecewakan Nyonya. Jangan keras kepala lagi. Kau ingin aku ke kantor, kan? Baiklah. Mulai hari ini, aku janji. Aku akan pergi ke kantor. Aku akan ganti pakaian dulu. Dan kau tidak perlu bekerja di sini. Aku tidak akan menuruti apa yang kau katakan tadi. Setelah aku yakin kau akan bertahan dalam pekerjaanmu, maka aku akan berhenti dari pekerjaanku. Sampai kau bisa melakukan pekerjaanmu sendiri. Naren, Puja, ada apa ini? Surbi. Surbi, bisakah kau membantuku? Katakan saja. Saat aku ke kantor, bisakah kau pastikan bahwa tidak seorang pun yang bisa mempekerjakan Puja dengan pekerjaan yang kasar? Surbi, lakukan demi aku. Tentu saja, Naren. Jangan khawatir, itu bisa kulakukan untukmu. Pergilah ke kantor. Aku di sini. Terima kasih. Sepertinya Naren tidak semangat bekerja hari ini.
Aku harus menemukan cara untuk membuatnya bersemangat. Pergilah dan beritahu staf kantor bahwa siapapun yang ingin mengambil cuti dapat meminta izin dari Naren. Katakan pada mereka untuk menemukan alasan yang kuat agar Naren tidak bisa menolak. Iya, Pak. Dan satu hal lagi, ketidakhadiran mereka tidak akan mempengaruhi pekerjaan. Dan mereka boleh menyerahkan tugas mereka kepada Naren. Baik, Pak. Ibu, ada yang harus aku bicarakan dengan ibu. Surbi, Iya, Aku ingin minta tolong padamu. apa itu, Bi? Aku akan pergi ke kuil. Tolong jaga Hari sampai aku kembali. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Mm. Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan dia. Jangan khawatir, Bibi. Bibi pergi saja ke kuil. Aku akan merawat paman dengan baik. Lagi pula, itulah gunanya keluarga untuk saling membantu. Terima kasih, Surbi. Permisi, Pak. Aku ingin memberitahu nenekku sedang tidak sehat. Aku ingin meminta cuti, Pak. Jangan khawatir, kau boleh pergi. Begini, Pak. Tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Bisakah kau? Letakkan di sini biar ku bereskan. Terima kasih, Pak. Pak, Ya, aku merasa tidak enak badan. Badanku panas. Bolehkah aku pulang? baiklah. Terima kasih. Tidak kusangka, Naren. Kau benar-benar polos. Kau harus bisa mengatur keuangan. Ini semua tanggung jawabmu. Ayah dan ibumu sudah cukup lama merawatmu. Aku akan mulai bekerja sebagai pembantu hari ini. Sampai sekarang Naren belum pulang. Semoga tidak ada apa-apa di kantor. Rahul meminta kita untuk meletakkan ini di dapur. Kasian sekali burung ini. Harusnya kan dia terbang bebas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi. Kau boleh datang ke kantor setiap hari. Tapi kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan.